Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Muhardi, salah satu guru sosiologi di SMA Negeri 1 Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik guru dengan judul penerapan model pembelajaran window shopping untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 11 fase F, SMA Negeri 1 Sungai Geringging. SMA Negeri 1 Sungai Geringging terletak di Kecamatan Sungai Geringging, ujung dari Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam dengan ibu kotanya Lubuk Basung. Adapun jumlah rombongan belajar sebanyak 30 rombongan belajar dengan jumlah murid kurang lebih sekitar 1010 siswa. Sekolah ini mempunyai visi religius, cerdas, berprestasi, mandiri, literat, dan cinta lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan model pembelajaran dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Model-model pembelajaran tradisional kini mulai bertukar dan berganti dengan model pembelajaran yang lebih modern. Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran di dalam kelas menunjukkan masih kurangnya partisipasi serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dan guru juga masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional atau metode ceramah, sehingga pembelajaran dikuasai penuh oleh guru. Hal tersebut akan membuat siswa menjadi jenuh terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil nilai ujian tengah semester 1 dari 36 peserta didik dalam satu kelas yang mencapai KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran hanya 36,6% atau hanya 10 peserta didik. Sedangkan sisanya 63,4% peserta didik masih mendapatkan nilai kurang dari 75 atau masih di bawah angka KKTP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada kurikulum Merdeka, pemerintah menganjurkan penerapan beberapa model pembelajaran inovatif yang menarik dan berpusat pada peserta didik, dengan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dianjurkan adalah menggunakan metode window shopping. Window shopping adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk berjalan-jalan mengamati hasil pekerjaan kelompok lain. Kemudian siswa mencatat hasil kerja kelompok tersebut sebagai hasil kunjungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas pimpin dulu doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Apa yang Anda ketahui mengenai kelompok dan kelompok sosial? Kelompok adalah gabungan dari individu. Kelompok sosial adalah gabungan individu yang berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik. Yang dikatakan dengan kelompok adalah gabungan individu. Kemudian yang dikatakan dengan kelompok sosial adalah gabungan individu kemudian yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengidentifikasikan apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Lalu yang kedua mengidentifikasikan apa saja ciri-ciri dari kelompok sosial tersebut. Dan yang ketiga adalah merincikan dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial. Untuk pembahasan kali ini kita menggunakan model pembelajaran window shopping. Artinya peserta didik belajar secara berkelompok dengan kelompoknya sendiri, kemudian juga belajar dengan kelompok yang lainnya. Artinya perwakilan dari masing-masing kelompok itu berjalan ataupun mengelilingi kelompok-kelompok yang lainnya dengan tujuan melihat dan mengamati bagaimana media pembelajaran yang disajikan oleh kelompok lain tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk pemahaman per kelompok. Jadi setelah Anda berjalan, Anda pulang lagi ke kelompok asal Anda untuk menyampaikan apa yang telah Anda dapatkan dari kegiatan berjalan ataupun mengelilingi kelompok lain tersebut. Silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah menyiapkan media pembelajarannya masing-masing? Sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan mengelilingi kelompok lain. Kemudian tujuan Anda mengelilingi kelompok lain itu adalah untuk melihat
sejauh mana pemahaman Anda untuk memahami materi tentang kelompok sosial. Jadi artinya Anda bebas memilih dengan media mana Anda akan mempelajari kelompok sosial tersebut. Apakah itu dari PowerPoint nanti misalnya, apakah itu dari infografis, entahkah itu dari video animasi dan segala macamnya. Jadi Anda silakan berkeliling nanti untuk memahami apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. buat membentuk kelompok di masyarakat, dan ini yang kita sebut dengan kelompok sosial atau. Setelah masing-masing dari perwakilan kelompok mengelilingi kelompok lain untuk melihat media pembelajaran yang disajikan, selanjutnya perwakilan dari masing-masing kelompok tadi memberikan sebuah alat tukar yang berisikan pertanyaan mengenai materi apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian, alat tukar yang berisikan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain tadi dijawab oleh kelompok penyaji menggunakan media ajar yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Saya mendapatkan pemahaman dari kelompok 3 tadi, bahwasanya kelompok itu adalah gabungan dari beberapa individu. Dan kelompok sosial itu adalah gabungan dari beberapa individu yang di dalamnya saling berinteraksi dan adanya hubungan timbal balik. Pemahaman yang saya dapatkan dari kelompok 1 bahwa ada 3 faktor pembentuk dari kelompok sosial. Yang pertama adanya kepentingan yang sama, dan yang kedua adanya pertalian darah, dan yang ketiga adanya wilayah yang sama. Oke, baiklah. Selama proses pembelajaran menggunakan model window shopping, apa kesulitan yang Anda temui selama proses pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak, kami belum bisa dengan pembelajaran metode seperti ini, dan kami merasa kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan. Oke, di akhir pembelajaran, apa yang bisa Anda simpulkan dari kelompok dan kelompok sosial? Kemudian syarat terbentuknya kelompok sosial, dan yang terakhir adalah pembagian dari kelompok sosial. Yang dikatakan dengan kelompok itu apa? Yang dikatakan dengan kelompok itu adalah gabungan dari individu. Itu kelompok. Lalu yang dikatakan dengan kelompok sosial adalah Nah, kesimpulannya, yang pertama yang dikatakan dengan kelompok adalah gabungan dari individu, kemudian yang dikatakan dengan kelompok sosial adalah gabungan dari beberapa individu yang saling berinteraksi, kemudian saling berhubungan satu sama lain. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk mendalami dan untuk memahami pendalaman materi, di dalam grup kelas masing-masing sudah saya kirimkan LKPD ataupun tugas pada materi hari ini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.